teman-teman pemilih, balik lagi di YouTube channel DDIH KPU Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang daftar pemilih yang sudah ditetapkan di 7 kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan serentak tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Barat. Siapa narasumber yang akan berbincang-bincang dengan kita pada hari ini? Yaitu anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Ibu Zainab. Apa kabar, Bu? Hai Mbak Yuli, alhamdulillah kabar baik. Nah, ini kan kita langsung saja Ibu ya masuk ke dalam bincang-bincang kita pada hari ini. Daftar pemilih tetap kan sudah ditetapkan oleh 7 kabupaten yang melaksanakan pemilihan serentak tahun 2020. Sebetulnya tahapan-tahapan dalam menyusun DPT itu agar tercipta DPT yang berkualitas itu seperti apa sih, Bu? Tahapan-tahapannya? Sesuai dengan PKPU 5 tahun 2020 tentang tahapan, program dan jadwal, pemutahiran data pemilih itu dimulai dari 6 bulan sebelum pemungutan suara. Jadi 6 bulan sebelum pemungutan suara, pemerintah dalam hal ini Kemendagri menyampaikan data DP4 kepada KPU, dalam hal ini adalah KPU RI, untuk dilakukan sinkronisasi. Jadi tahapan awalnya seperti itu Mbak Yuli. Jadi nanti data yang didapat oleh KPU RI disinkronisasi dengan DPT terakhir. Jadi bagaimana cara melakukan sinkronisasinya? Ada 3 hal yang dilakukan oleh KPU RI dalam melakukan sinkronisasi. Pertama, menambahkan pemilih pemula. Yang kedua, menambahkan pemilih baru. Yang ketiga, memutakhirkan elemen data. Itu yang kemudian dilakukan di tingkat KPU RI. Setelah data ini disinkronisasi, diturunkanlah ke KPU Kabupaten Kota pelaksana pemilihan tahun 2020 melalui KPU Provinsi. Berhubung di Kalbar, itu ada 7 kabupaten yang melaksanakan pemilihan di tahun 2020, yaitu Sambas, Bengkayang, kemudian Sekadau, Melawi, Sintang, Kapuas Hulu, dan Ketapang. Jadi data ini kita turunkan ke KPU 7 kabupaten, kemudian 7 kabupaten melakukan pemetaan. Pemetaan ini yang kemudian harus tetap, prinsip-prinsip dalam pemetaan itu harus tetap diperhatikan oleh kawan-kawan 7 kabupaten. Apa saja prinsip dalam pemetaan penyusunan data pemilih? Yang pertama, sesuai dengan pasal 10 di PKPU 19 tahun 2019 itu, hal pertama yang mesti diperhatikan oleh kawan-kawan kabupaten itu adalah bahwa setiap TPS itu jumlah pemilihnya paling banyak 500 pemilih. Yang kedua, dalam melakukan pemetaan, hal yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai ada pemilih yang terpisah kakak. Itu. Kemudian yang ketiga, hal yang juga harus diperhatikan adalah tidak boleh menggabungkannya pemilih antar desa atau antar kelurahan. Yang ketiga yang mesti diperhatikan itu adalah akses kemudahan bagi pemilih nanti pada hari H untuk melakukan memberikan hak pilihnya ke TPS. Kemudian selain itu ada hal juga yang mesti dilakukan, yang mesti diperhatikan dalam proses pemetaan TPS, yaitu adalah aspek geografis. Ini sangat penting karena ini berkaitan dengan aspek sebelumnya, yaitu kemudahan pemilih dalam memberikan hak pilihnya. Setelah data ini dipetakan, kemudian dilakukan proses coklit oleh kawan-kawan PPDP, di mana PPDP ini dibentuk memang khusus untuk melakukan proses pemutakhiran data dengan cara door to door, datang rumah ke rumah. Sehingga data inilah yang kemudian dimutakhirkan oleh PPDP, memastikan ada beberapa hal yang mesti dipastikan oleh kawan-kawan PPDP ketika melakukan coklit. Pertama, kalau memang yang bersangkutan atau pemilih tersebut sudah meninggal, maka mesti dilakukan pencoretan. Kalau kemudian ada orang yang sudah pindah dari daerah itu, dalam hal ini adalah daerah pemilihan kabupaten ya, jadi maka orang tersebut juga harus dicoret. Kemudian kalau ada pemilih yang ternyata dia sudah beralih status itu misalkan dia sekarang menjadi TNI atau Polri, maka juga harus dihapus dari data pemilih kita. Bagaimana kalau kemudian pada saat proses coklit kemarin ditemukan ada pemilih yang kemudian secara syarat dia memenuhi syarat untuk bisa memilih tapi belum ada dalam daftar pemilih kita. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan PPDP? Orang seperti ini atau pemilih seperti ini mesti
kita data dan kita masukkan sebagai daftar pemilih dalam pemilihan tahun 2020, yang kemudian nantinya setelah proses coklit dilakukan, maka ini akan ditetapkan sebagai DPS. Dari DPS ini sesuai dengan tahapan, kawan-kawan kabupaten melakukan pengumuman di tingkat desa. Dari pengumuman ini apa yang diharapkan? Yang diharapkan dari pengumuman ini adalah tanggapan dari masyarakat. Jadi tanggapan itu boleh dari siapa saja, boleh dari masyarakat yang punya kepentingan, boleh yang bersangkutan yang kemudian by name-nya ada langsung dalam daftar pemilih, boleh dari PPDP-nya sendiri setelah ditetapkan, boleh dari PPS. Yang penting adalah orang yang memberi tanggapan itu tahu persis bahwa posisi data yang kemudian dianggap masih kurang tepat, nah, itu bisa diperbaiki. Kemudian dari tanggapan masyarakat ini, data tersebut direkap kembali dan kemudian ditetapkan oleh kawan-kawan kembali yang kita sebut dengan istilah DPSHP. Di tingkat PPS kemarin DPSHP ini sudah ditetapkan, direkap juga di tingkat kecamatan, yang kemudian sesuai dengan tahapan di tanggal 9 sampai dengan 16 Oktober kemarin adalah jadwal penetapan di tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT. Sehingga kemarin di rentang tanggal antara 13 sampai dengan 16, 7 kabupaten di Kalbar itu sudah melakukan penetapan DPT. Tanggal 13 itu Kabupaten Melawi, kemudian tanggal 14 itu Bengkayang, tanggal 15 itu ada Kabupaten Sambas dengan Ketapang, kemudian tanggal 16 itu ada Sekadau, kemudian Sintang, dan Kapuas Hulu terakhir. Demikian Mbak Yuni. Nah Bu, tadi Ibu kan sudah menceritakan bagaimana proses coklit sampai dengan DPT ditetapkan. Dalam proses coklit ini Bu, ada nggak Bu tantangan-tantangan yang dihadapi oleh petugas PPDP di lapangan? Dalam bekerja tantangan itu pasti ada. Tidak luput juga kawan-kawan PPDP dalam melakukan proses coklit, ada beberapa tantangan yang kemudian menjadi istilahnya, tapi bukan hal yang kemudian menyurutkan semangat kawan-kawan PPDP untuk tidak bisa menyelesaikan proses coklit ini. Contoh misalkan, ketika proses coklit kemarin ada beberapa daerah yang kemudian terkena bencana alam, contoh banjir di Melawi, kemudian di Kapuas Hulu, kemudian di Ketapang. Hanya saja dengan semangat yang luar biasa, dan kami mengucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada kawan-kawan PPDP yang mampu menyelesaikan dengan baik. Kalaupun dengan kondisi banjir, mereka tetap bisa melakukan proses coklit dengan baik. Dalam kondisi berenang dan segala macam, basah-basahan, proses coklitnya tanpa baju dan segala macam, dengan mengangkat dokumen dan segala macam, proses coklit alhamdulillah selesai. Selain itu, ada tantangan juga yang kemudian menjadi yang cukup sangat berkesan kalau menurut saya untuk pemilihan sekarang ini adalah terkait daerah perbatasan. Jadi sempat kemarin pada saat proses coklit di daerah Ketapang itu perbatasan dengan Kalimantan Tengah, itu ditemukan ada pemilih yang kemudian mereka mempunyai dua data administrasi kependudukan antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah. Hanya saja kemarin setelah kami adakan rakor di Kalimantan Tengah, duduk bersama antara KPU Provinsi Kalbar, KPU Provinsi Kalimantan Tengah, KPU Ketapang dengan KPU Sukamara, kemudian Bawaslu juga, mulai dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten. Kami juga menghadirkan Disduk Capil antara dua kabupaten waktu itu, alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik. Karena memang kalaupun kemudian yang bersangkutan punya dua administrasi kependudukan, kita lihat administrasi kependudukan terakhir itulah yang kemudian mengesahkan mereka bisa terdaftar di DPT mana. Nah Bu, untuk dapat menggunakan hak memilih nanti pada saat hari pencoblosan itu kan berarti setiap warga negaranya harus terdaftar dulu sebagai pemilih. Nah syarat-syaratnya untuk dikategorikan sebagai pemilih ini seperti apa Bu? Sesuai dengan pasal 5 PKPU nomor 19 tahun 2019, syarat-syarat untuk bisa orang atau pemilih itu terdaftar dalam daftar pemilih kita itu ada 5. Yang pertama itu adalah genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah pernah kawin.
Yang kedua, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian yang ketiga, berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan KTP elektronik. Bagaimana kalau kemudian yang bersangkutan tidak punya KTP elektronik? Itu terkait dengan klausul yang selanjutnya, yaitu bisa dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang terakhir, orang tersebut tidak dalam status menjadi TNI ataupun Polri. Itu 5 syarat yang kemudian orang atau pemilih itu bisa masuk ke dalam daftar pemilih kita. Oke. Nah, misalkan seperti ini Bu, ini kan DPT sudah ditetapkan, tapi ternyata masih ada yang belum masuk ke dalam daftar pemilih tetap ini tadi. Apakah ada mekanisme-mekanisme selanjutnya supaya orang tersebut bisa ikut mencoblos nanti pada saat hari H? Silakan Bu. Jadi Mbak Yuli, kalau kemudian setelah ditetapkannya DPT ini ternyata masih ada warga atau masyarakat yang kemudian secara syarat dia memenuhi syarat untuk bisa memilih dan belum terdaftar dalam daftar pemilih kita, apakah kemudian dia masih bisa memilih? Sangat bisa, karena dalam aturan kita itu masih bisa terakomodir sesuai dengan PKPU 2 tahun 2017. Posisi pemilih yang seperti ini difasilitasi dengan DPTB namanya, daftar pemilih tambahan. Jadi orang yang kemudian secara syarat dia memenuhi syarat untuk bisa memilih, akan tetapi dia belum terdaftar dalam daftar pemilih, dia di hari H itu bisa datang ke TPS sesuai dengan alamat di KTP elektroniknya dengan membawa KTP elektronik, menunjukkan KTP elektroniknya di 1 jam terakhir sebelum berakhirnya pemungutan suara. Jadi dia bisa memberikan hak pilihnya dengan menggunakan KTP elektroniknya. Yang jelas dia harus sesuai dengan alamat KTP elektroniknya. Jadi kalau KTP elektroniknya misalkan Desa A, RT 1 RW 2, maka dia hanya bisa memilih di situ. Jadi demikian Mbak Yuli. Nah Bu, ada lagi nih misalnya nih kondisi lainnya, misalnya si A dia sudah terdaftar sebetulnya di daftar pemilih, tapi pada hari hari pencoblosan, hari pemungutan suara, dia ternyata harus melaksanakan tugas di tempat lain. Ada nggak mekanisme yang bisa digunakan oleh si A untuk tetap memberikan suaranya pada hari pencoblosan? Sangat ada Mbak Yuli. Masih sama prosesnya seperti pemilu 2019 kemarin. Ada kemudian pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih kita, hanya saja ketika pada hari H misalkan dia ditugaskan di tempat lain, selama masih dalam wilayah pemilihan itu, maka dia bisa menggunakan hak pilihnya dengan cara apa? Dengan cara pindah memilih, namanya DPPH. Jadi DPPH itu orang yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih kita, di hari H dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS di mana dia terdaftar. Jadi kalau seperti itu dia harus mengurus kepindahannya. Kemana mengurusnya? Mengurusnya itu bisa ke TPS asal atau ke KPU tujuan. Jadi apa yang mesti dia pastikan? Pertama, dia harus melapor dulu, memastikan bahwa namanya ada di DPT. Setelah itu dia minta surat keterangan A5 namanya. A5 itu memang form yang diperuntukkan untuk pindah memilih. Kapan harus mengurus ini? Setelah ditetapkannya DPT sampai 3 hari sebelum hari pemungutan suara, ini sudah bisa dilakukan. Jadi siapa saja masyarakat di wilayahnya masing-masing yang sudah terdaftar dalam DPT, kemudian dari H nanti pasti sudah tidak bisa memberikan hak pilihnya di TPS di mana dia terdaftar, jangan khawatir. Jadi dia bisa menggunakan mekanisme DPPH. Siapa saja yang boleh menggunakan mekanisme DPPH? Contoh misalkan pelajar, itu bisa. Jadi kalau kemudian misalkan dia tinggal di kecamatan A, ternyata dia kuliah di kecamatan B, di wilayah atau di kabupaten yang sama, ternyata di hari H dia tidak bisa pulang, yang penting dia sudah terdaftar dalam DPT, dia bisa menggunakan hak pilihnya dengan cara pindah memilih. Kemudian tugas belajar, kemudian rawat inap juga sama. Orang misalkan masuk rumah sakit, kemudian pindah domisili juga bisa. Selama masih dalam satu wilayah pemilihan, itu bisa menggunakan A5 Mbak Yuli. Nah, satu lagi nih Bu, untuk teman-teman yang berada di rumah tahanan atau berada di lapas, berarti sebagai tahanan dan warga binaan, apakah di sana disediakan TPS Bu untuk mereka memberikan
suaranya pada saat hari pencoblosan. Jadi Mbak Yuli, sesuai dengan ketentuan PKPU 17 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU nomor 2 tahun 2017 tentang pemutaran data. Jadi kita atau daerah yang melaksanakan pemilihan di tahun 2020 diperkenankan membentuk TPS di dalam lapas asal secara syarat dia terpenuhi. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah minimal 30 pemilih. Jadi kalau di tahanan ataupun di rutan, lapas ataupun rutan, kemudian di tanggal 9 Desember nanti ada warga binaan yang kemudian statusnya itu memang warga dari kabupaten itu dan dia secara syarat memenuhi syarat, maka dia bisa memberikan hak pilihnya di TPS yang ada di lapas atau rutan. Bagaimana kalau kemudian kurang dari 30 pemilih? Kalau kurang dari 30 pemilih, maka dia disebar ke TPS terdekat di sekitar lapas. Kita di Kalbar dari 7 kabupaten ada 5 kabupaten yang terdapat rutan ataupun lapas. Lapas itu ada di Kabupaten Sintang dengan Ketapang, sedangkan rutan itu ada di Kapuas Hulu, Kapuas Hulu, Bengkayang dan Sambas. Jadi di 5 kabupaten ini semuanya dibentuk TPS lapas ataupun rutan. Nah, ini sebagai tambahan informasi untuk teman pemilih di rumah. Nanti DPT yang sudah ditetapkan ini, Bu, bisa dilihat oleh masyarakat itu di mana, Bu? Mereka bisa mengakses DPT yang sudah ditetapkan. Baik, jadi masyarakat itu bisa mengecek namanya atau keluarganya itu di DPT yang sudah kita umumkan di PPS, di desa dan di tempat umum. Di desa di mana dia tinggal. Pengumuman ini dilakukan mulai dari tanggal 28 Oktober sampai dengan 6 Desember 2020 nanti, Mbak Yuli. Jadi silakan bagi masyarakat di 7 kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat mulai dari tanggal 28 Oktober sampai dengan 6 Desember bisa mengecek namanya, apakah kemudian kawan-kawan pemilih, benar ya Mbak Yuli ya, sudah terdaftar dalam DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU kabupaten masing-masing. Kalau belum, silakan segera hubungi PPS untuk bertanya bagaimana kemudian memberikan hak pilihnya nanti di hari H. Kalaupun tidak, seperti tadi yang saya sampaikan, kalau kemudian ada masyarakat ataupun pemilih yang secara syarat sudah memenuhi akan tetapi belum terdaftar dalam DPT, dia masih tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP elektronik. Nah, teman pemilih, itu dia bincang-bincang kita pada hari ini. Kita sudah berbincang-bincang tentang rangkaian bagaimana sih DPT itu bisa ditetapkan. Mulai dari proses coklit yang dilakukan oleh BPDP sampai kepada DPT itu sendiri ditetapkan. Makanya teman pemilih jangan sia-siakan hak untuk memberikan suara pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Karena pemilih berdaulat, negara kuat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye!